Hari ini Lause yang akan memimpin pujian. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin kami ini bisa beribadah. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Kau pelihara segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan ya dengan nomor pujian 120, Pimpin ke Kalvari. Pujian terakhir ya, pujian nomor 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Sungguh melimpah yang
kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini, mari anak-anak kita berdoa. Silakan lipat tangan dan tutup mata. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, pada pagi ini kami bersyukur dapat datang ke hadirat Engkau. Kami menyerahkan pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang kami dengar. Mohon kiranya Tuhan beri kami jantung yang subur untuk menerima firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berkati firman Tuhan pagi ini dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu kitab yang dimatrai dan anak domba, yaitu diambil dari Wahyu pasal 5. Apakah anak-anak tahu kitab terakhir dari seluruh kitab, yaitu kitab Wahyu, adalah kitab terakhir? Apakah anak-anak juga tahu kitab pertama, yaitu kitab Kejadian? Apa itu kitab Wahyu anak-anak? Yaitu kitab nubuatan. Nubuatan ini pasti akan digenapi dan pasti akan terjadi. Dan pagi ini kita belajar, temanya tadi sudah saya sampaikan, kitab yang dimatrai dan anak domba. Anak-anak pernah lihat matrai tidak? Bapak ada contoh nih matrai ya. Jadi matrai pemerintah ya keluarkan, kemudian dipakai, dan kita semua biasanya untuk sahnya suatu keputusan atau suatu perjanjian ya, itu menggunakan matrai. Jadi maka kalau sudah dimatrai berarti sudah sah ya. Nah, anak-anak ingat tidak waktu kubur Tuhan Yesus juga dimatrai ya. Dimatrai ya. Nah, kitab Wahyu ini ya, dan Tuhan izinkan Rasul Yohanes ya untuk menulis ya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Di sini dikatakan, maka aku di sini adalah Yohanes ya, Rasul Yohanes ya, melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimatrai dengan 7 matrai. Nah, biasanya orang menggunakan 1 matrai saja. 1 matrai itu 6.000 ya, 6.000. Nah, ada yang 3.000. Sekarang mau keluar yang matrai 10.000. Tapi ini 7 matrai. Wah, ini membuktikan ya, ini
sah, ya, sempurna, ya kan? Dan kuat, ya. Dan aku, Yohanes juga, Rasul Yohanes juga, aku melihat seorang malaikat yang gagah, ya, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Ya. Jadi ada kitab, ya. Nah, jadi dulu tidak seperti sekarang ini, ya. Dan Alkitab kita ini sudah lengkap seperti ini, ya. Sudah ada indeksnya dan sebagainya, kan, mudah bukanya, kan. Nah, seperti satu buku ini dulu dalam bentuk gulungan-gulungannya. Nah, itu di materai, 7 materai. Nah, dan Yohanes diberi kesempatan untuk melihat itu semua. Jadi Yohanes menulis. Nah, setelah itu Yohanes dikatakan di situ, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ya. Jadi kita lihat apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, ya kan? Nah, setelah itu maka menangislah aku. Nah, Rasul Yohanes menangis dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Mengapa kok nggak ada yang layak? Karena manusia semua sudah berdosa, okay? Jadi tidak ada yang layak lagi. Kita pun tidak layak, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mau mati, ya, dan di kayu salib, ya, curahkan darahnya menebus dosa kita, ya kan? Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, namun setelah Yohanes dikatakan dia sedih, ya, kemudian dikatakan dia situ menangis, ya. Tidak hanya dia sedih tapi juga menangis, ya. Ya, kenapa? Karena dianggap tidak ada yang layak untuk membuka gulungan kitab, ya, dan yang telah dimaterai. Namun lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ternyata ada yang dapat membuka materai itu. Ada yang dapat membuka gulungan kitab itu, ya, sehingga dapat diketahui apa isinya. Nah, di sini di orang yang dapat membuka, ya, adalah dikatakan singa dari suku Yehuda. Ini merupakan gelar Tuhan Yesus, ya. Dia itu tunas Daud. Jadi ini juga gelar Tuhan Yesus, ya. Dan dialah yang dapat membuka. Ayat berikutnya dikatakan anak domba berulang-ulang kali, ya. Nah, ini gelar Tuhan Yesus. Berarti siapa yang dapat membuka itu? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesuslah yang dapat membuka itu, gulungan dan materai itu. Kenapa? Karena dia yang berkuasa di sorga maupun di bumi. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di bumi.
di mana dia adalah anak domba Allah. Yang terakhir, dia dikorbankan ya, di kayu salib. Kemudian mencurahkan darahnya menebus dosa umat manusia. Kita lihat bahwa tanpa Yesus ya, tidak ada keselamatan. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Yesus adalah yang maha kuasa. Dalam bagian ini digambarkan ya, yaitu dengan gelarnya singa dari suku Yehuda, tunas Daud, kemudian anak domba. Yesus begitu banyak gelarnya. Ya. Di dalam dunia tidak ada yang dapat menjamin keselamatan seseorang. Hanya Tuhan Yesus. Sejak Adam dan Hawa jatuh dosa, kita semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada lagi harapan. Tapi puji Tuhan, ya, Bapa mengutus putra tunggalnya datang ke dalam dunia, ya, yaitu Tuhan Yesus. Dia menggenapi semua hukum Taurat. Dia memberikan hidup dan matinya untuk keselamatan kita semua. Di zaman dulu orang harus mengorbankan binatang kalau dia berbuat dosa, ya, melakukan kesalahan. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi, karena Yesus sudah korban yang terakhir, dan kita dapat mengorbankan hidup kita, tenaga kita, waktu kita untuk Tuhan. Kita melihat anak-anak. Apakah anak-anak pernah lihat anak domba? Mungkin anak-anak belum pernah lihat ya. Domba itu sangat bodoh ya. Dia harus diarahkan, harus dipimpin ya. Kita lihat dibikin Tuhan Yesus ya. Saat dia digiring ya, saat disalibkan, ya, Tuhan Yesus tidak pernah mencaci maki orang. Tuhan Yesus tidak pernah marah-marah. Ya. Tuhan Yesus tidak memberontak, tidak. Ya. Dia menyerahkan kepada Bapa surga. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik buat kita semua anak-anak. Dan hanya melalui Yesus kita dapat diselamatkan. Karena dialah yang berkuasa di sorga maupun di bumi. Tuhan Yesus yang dapat yang menentukan masa depan hidup kita. Ya. Masa depan kita adalah di tangan Tuhan Yesus. Apakah anak-anak tahu? Di dalam Wahyu begitu banyak ya, ada kitab kehidupan ya, yang mencatat semua. Dan yaitu dia maha kita. Jadi kalau kita nanti kita meninggal dunia, kita ada sudah terdaftar di buku kehidupan, pastilah kita ke surga. Dan juga ada buku perbuatan, apa yang kita perbuat ya,
Tuhan akan hakimi kalau kita melakukan hal yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak berkenan hadirat Tuhan, bahkan tidak mau bertobat. Tuhan akan hukum. Tidak percaya pada Tuhan, dan hukum juga lemparkan ke dalam neraka, api yang menyala-nyala. Nah, anak-anak, kitab yang dimatrai itulah kitab pada mengenai penghukuman dan masa depan manusia. Itu yang ditulis ya oleh Rasul Yohanes. Dia melihat ya, namun dia tidak berkuasa, ya kan? Namun dia dipakai oleh Tuhan ya, untuk menyaksikan, memberitahukan pada orang lain. Nah, demikian juga anak-anak. Anak-anak sudah bisa langsung baca Alkitab, sudah bisa mendengar firman Tuhan. Anak-anak juga bisa memberitahukan kepada orang lain, atau mengajak orang lain untuk membaca, untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus yang berkuasa, ya. Dia adalah maha tinggi, maha agung, ya. Jadi masa depan kita ada di tangan Tuhan Yesus, ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalam berkata, untuk Dia yang duduk di atas tahta dan untuk Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ketika diumumkan bahwa ada orang yang dapat membuka, kemudian orang yang duduk di tahta, yaitu Tuhan Yesus, dan mereka itu menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Setelah diserahkan semua, mereka dikatakan mereka menyembah Tuhan. Jadi semua makhluk harus menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada terkecuali. Manusia, malaikat, semuanya harus menyembah Tuhan Yesus. Dan semuanya harus taat kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah anak-anak taat kepada Tuhan Yesus? Maukah anak-anak menyembah Tuhan Yesus? Nah, dan setelah itu Yohanes dia menyaksikan, dia mendengar, dikatakan semua orang yaitu memuji, ya, dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kita menyembah Tuhan, ya. Kita percaya Yesus selama-lamanya. Ya. Kita ikut Tuhan juga selama-lamanya. Ya. Maukah anak-anak ikut Tuhan selama-lamanya? Ya. Sudahkah anak-anak memuji Tuhan? Memuji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan segalanya, sudah memberikan segalanya, dan Dia telah menyertai kita, Dia sudah menolong kita. Dan Tuhan Yesus saat ini ada di sorga. Dia mendengar doa kita, Dia memperhatikan kita. Maka kita tidak boleh main-main. Dan Yesus telah berjanji Dia akan datang kedua kalinya. Dia akan menjemput kita. Dia yang berkuasa. Dan anak-anak, tiba saatnya Tuhan akan datang.
Tidak ada yang tahu. Apakah anak-anak sudah siap kalau Yesus datang hari ini? Yang penting kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bayangkan semua orang, ya, malaikat, mereka semua, ya, menyembah Tuhan Yesus. Mereka mengatakan amin, amin, ya. Artinya benar, yakin. Para anak-anak sudah yakin kepada Tuhan Yesus. Apakah anak-anak sudah menyembah Tuhan Yesus saat bangun pagi? Sebelum tidur? Mulailah anak-anak lakukan kalau belum, yaitu dengan kita berdoa, baca firman Tuhan. Pagi ini kita sudah belajar. Pertama, Rasul Yohanes dipercayakan untuk melihat, untuk menulis, untuk memberitahukan kita. Kita juga, ya kan? Tuhan percayakan kita untuk memberitahukan kepada orang lain. Yang kedua, malaikat, para tua-tua, mereka memberikan kepastian, memperkenalkan orang yang berkuasa, orang yang dapat membuka materai, orang yang dapat membuka kitab yang dimaterai, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Dia menjadi korban karena dia sebagai domba. Dia menjadi korban, mati di salib, curahkan darahnya menebus dosa umat manusia. Semua sudah berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa, yang dapat menyelamatkan kita, dapat mengampuni kita. Jadi kalau anak-anak telah berdosa, mintalah Tuhan mengampunimu. Pagi ini saya baca ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka untuk Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam untuk Allah kita. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kita lihat hanya Yesus yang layak, ya, anak-anak. Dan kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Jadi tidak kredit, ya. Kita bersyukur. Kita punya Allah, yaitu Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, yang telah mengalahkan maut, sehingga kita tidak akan dicampakkan ke api neraka. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, ya, kita akan dihukumi.
hakimi, kita masuk ke dalam neraka. Mari kita berdoa. Kita menutup. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur pagi ini dapat belajar secara singkat firman-Mu, walaupun kami tidak dapat menjelaskan panjang lebar. Namun kami percaya Kau dapat menjelaskannya dan memberitahu pada anak-anak tentang kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kami, dan dikuburkan dan bangkit, telah mengalahkan maut, yang memberikan pengharapan buat kami. Dan saat ini kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kami tahu Yesus yang berkuasa, yang maha tinggi, maha agung. Dan ampuni segala dosa selain kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Amin.